Misteri kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang wanita paruh baya di eks-lokalisasi Jarak, kawasan Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, perlahan mulai menyingkap tabir kehidupan kelam sang korban. Di balik temuan jasadnya yang penuh luka sayatan dan lebam membiru pada Kamis malam, 25 Juni 2026, korban ternyata memiliki kisah hidup penuh liku sebagai perantau yang sempat mencoba bertobat. Korban pembunuhan berdarah dingin ini diidentifikasi bernama lengkap Siti Juhairiah atau berinisial S, asal Kabupaten Jombang kelahiran tahun 1975. Namun, di lingkungan tempat tinggalnya, wanita berusia 51 tahun tersebut jauh lebih akrab dikenal warga sekitar dengan panggilan hangat Mbak Har. Tetangga dekat korban, Rani Sutarmi, membeberkan rekam jejak masa lalu Mbak Har yang cukup memprihatinkan. Jauh sebelum peristiwa berdarah ini terjadi, korban tercatat sudah puluhan tahun menetap di kosan tersebut dan bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK di kawasan lokalisasi legendaris Gang Doli. Pada tahun 2014 silam, saat pemerintah kota Surabaya resmi menutup total eks-lokalisasi Doli, Mbak Har sempat memutuskan untuk pulang kampung ke Jombang demi memulai hidup baru. Di kampung halamannya, korban sempat menikah dengan seorang pria dan memilih berhenti total dari dunia malam. Namun sayang, usia pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena keduanya memutuskan bercerai tanpa dikaruniai momongan. Guna menyambung hidup pasca menyandang status janda, Mbak Har akhirnya memutuskan kembali merantau ke Surabaya dan menyewa bilik kamar di kosan lamanya tersebut sebelum tahun 2020. Tragisnya, karena desakan ekonomi dan hidup sebatang kara, korban terpaksa kembali menekuni profesi lamanya sebagai PSK mandiri hingga akhir hayatnya. Selama hidup menjanda di Surabaya, korban diketahui merawat seorang anak angkat laki-laki berinisial DS, yang sebenarnya merupakan keponakannya sendiri atau anak dari adik kandung korban. Mbak Har merawat DS dengan limpahan kasih sayang layaknya anak kandung hingga sang anak dewasa, menikah, dan memiliki anak. Tak heran, di mata tetangga, Mbak Har sebenarnya sudah berstatus sebagai seorang nenek dengan satu orang cucu di kampung halaman. Di balik kesehariannya yang ramah dan sering bercengkrama dengan sesama emak-emak, Mbak Har diketahui menjalin hubungan asmara yang sangat intim dengan seorang pria berinisial Y alias Yanto. Sosok Yanto merupakan pacar berondong korban yang berusia relatif lebih muda, yakni kisaran 40 tahunan dan berdomisili di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Hubungan spesial tersebut sudah berjalan harmonis selama hampir 1 tahun, bahkan Yanto kerap menginap di dalam satu bangunan kos yang sama. Tetangga memastikan tidak pernah ada cekcok, lantaran rasa cinta Mbak Har kepada Yanto dikenal sangat mendalam. Namun, kejanggalan besar mulai mencuat karena sejak jasad korban ditemukan membusuk nyaris tanpa busana, sosok Yanto mendadak menghilang secara misterius bak ditelan bumi. Rani mengaku terakhir kali melihat Yanto membonceng korban pada Selasa, 23 Juni 2026, usai bepergian belanja. Sementara pada Rabu pagi, seorang warga sempat melihat Yanto datang sekilas hanya untuk menaruh sebuah drum wadah cat di teras depan kosan, lalu pergi terburu-buru. Anehnya, pada hari Rabu itu juga, Yanto sempat menelepon anak angkat korban, DS, untuk menanyakan keberadaan Mbak Har yang diklaimnya tidak bisa dihubungi. Kecurigaan warga bahwa korban dibunuh oleh orang terdekat semakin menguat karena seluruh perhiasan emas berharga masih melekat utuh di tubuh korban saat tim Inafis mengevakuasi jasadnya, sehingga motif perampokan murni dipastikan gugur. Kapolsek Sawahan, Kompol Muljono, menegaskan pihaknya masih memeriksa 2 saksi kunci, yakni RI selaku cucu pemilik kos yang pertama kali menemukan jasad korban, serta adik kandung korban. Polisi kini memfokuskan penyelidikan penuh untuk melacak keberadaan Yanto guna mengungkap motif di balik pembunuhan keji ini.